assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Prima Aji. Salam budaya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk melaksanakan doa terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Baiklah, selesai. Jangan lupa tetap semangat di rumah dalam mengikuti pelajaran seni budaya dan pelajaran yang lainnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk absen di kelas masing-masing, yaitu di Google Classroom kalian masing-masing. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tujuan melukis, dan yang kedua ada aliran dan gaya melukis. Nah, sekarang kita sampai ke alat dan bahan untuk melukis ya dalam berkarya seni lukis. Oke, langsung saja kita bahas materi alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Sebelum kita mempelajari alat dan bahan dalam berkarya seni lukis, kenapa sih kita harus mempelajari alat dan bahan dalam berkarya seni lukis itu? Yang pertama, kalian nanti tidak salah ya, dalam membuat karya. Kalian bisa memilih alat dan bahan yang pas untuk karya kalian. Saya ingin menggambar di kanvas. Nah, kalian menggunakan media krayon. Apakah benar? Nah, nanti kita akan bahas ya. Jadi kenapa kita harus mempelajari alat dan bahan? Nah, itu supaya sinkron antara apa yang kalian dapatkan di materi dan apa yang akan kalian praktekkan itu akan bersatu gitu. Baik, langsung saja kita mempelajari alat dan bahan berkarya seni lukis. Apa saja sih? Oke, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, ada pastel dan krayon. Yang pertama, pastel atau oil pastel biasanya terbuat dari lilin dan minyak. Pastel sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut. Sedangkan krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras. Sehingga krayon lebih banyak mengandung lilin sehingga warna yang dihasilkan krayon cenderung mengkilap dan sedikit berminyak. Nah, berikut ini adalah gambar dari pastel dan krayonnya. Nah, dapat kalian lihat di layar kalian. Itu adalah perbedaannya, memang mirip ya, tetapi memiliki sifat masing-masing dari pastel ataupun krayon. Yang kedua yaitu cat atau perwarna. Bahan perwarna ini dibedakan berdasarkan basis pengencerannya, yaitu yang pertama ada cat air atau berbasis air. Nah, ini biasa kalian dengar nih. Nah, ini jenisnya ada dua, yaitu watercolor yang bersifat transparan dan poster color yang bersifat plakat. Bahan utama cat air berupa pigmen halus atau serbuk warna yang dicampur dengan gam arabik sebagai bahan baku. Nah, ini adalah gambar dari cat air. Yang kedua ada cat minyak atau berbasis minyak. Cat minyak yaitu terbuat dari partikel-partikel pigmen warna yang disuspensi dengan media minyak. Nah, ini beda ya, yang tadi air sekarang minyak. Nah, lukisan cat minyak medianya adalah kanvas. Nah, ini kita lihat contoh gambarnya dulu ya. Ini adalah contoh gambar dari cat minyak. Lalu yang ketiga ada cat akrilik. Cat akrilik terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. Jadi apabila cat akrilik ini dibuka dan ditempatkan di media yang terbuka, itu akan cepat mengering. Oke, ini adalah contoh dari cat akrilik. Cat akrilik bisa dicampur dengan air hingga maksimum 30% agar tidak mengurangi kualitasnya. Mencampur dengan air akan membuat tampilan cat akrilik nampak lebih lembut dan transparan. Selanjutnya media yang kita gunakan adalah kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk
menguas atau mengecat ke media lukis. Jenis dan bentuk kuas beragam, dari bentuk, ukuran, serta harga yang sangat bervariasi. Pemilihan kuas tergantung dari goresan yang bagaimana akan kita inginkan. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh dari kuas. Nah, bisa dilihat di layar itu ada berbagai ukuran kuas. Macam-macam ya ukurannya ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pipih, ada yang runcing. Berikutnya yang keempat ada pisau palet. Pisau palet terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas, juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Bisa kalian lihat contohnya nih. Nah, ini tersedia berbagai jenis. Ada yang runcing, ada yang lebar, dan yang bulat. Nah, itu banyak sekali contoh-contoh dari pisau palet. Berikutnya, yang kelima adalah palet. Nah, palet adalah media yang digunakan tempat mencampur cat. Ada palet berbagai jenis dan ukuran. Untuk media seperti air, palet yang dipakai adalah yang lengkungan tempat air. Sedangkan untuk palet cat minyak berbentuk datar. Ini contohnya, contoh dari palet. Lalu yang terakhir adalah kanvas. Kanvas adalah merupakan bahan media yang umum dipakai sebagai media dalam melukis. Kanvas menggunakan bahan linen atau bahan katun. Ini contoh kanvas. Nah, ini sudah sering kalian lihat ya untuk kanvas ya. Mungkin pada saat kalian berjalan-jalan di mall atau di toko ATK itu seringkali kalian menemukan atau bertemu dengan kanvas. Nah, ini contoh dari kanvas seperti ini. Nah, itu adalah media untuk melukis. Oke, baik. Kita sudah mempelajari tentang alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Itu ada berapa tadi, teman-teman? Yang sudah kita pelajari pada hari ini ada 6 ya, alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Yang pertama tadi ada pastel dan krayon. Lalu yang kedua ada cat. Nah, dari cat ini dibagi menjadi 3, yaitu ada cat minyak, cat air, dan cat akrilik. Lalu yang ketiga ada kuas. Yang keempat ada pisau palet. Yang kelima ada palet. Dan yang keenam ada kanvas. Oke, baik. Nah, nanti untuk yang kurang jelas langsung ditanyakan saja di kelas kita, yaitu di Google Classroom. Oke, dari saya cukup sekian. Jadi pelajaran yang kita pelajari dari minggu pertama sampai minggu ini itu selalu berkesinambungan. Begitu pula untuk pelajaran berikutnya juga akan berkesinambungan lagi, masih dalam lingkup seni rupa. Untuk minggu depan kita akan mempelajari jenis lukisan dan bahan yang akan digunakan. Nah, itu akan selalu berkesinambungan. Jadi tetap semangat di rumah dan tetap mengikuti pembelajaran seni budaya dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Jangan kalian jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan di rumah. Tetap belajar, komitmen, disiplin agar dapat membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Karena Indonesia ke depan ada di tangan kalian semua. Oke, cukup dari saya. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Selesai. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.